called Hachi a mystery dog because far away, like Florida or New Jersey. Halo teman-teman, selamat datang di Kisah Dunia. Kali ini kita mau ngebahas Hachi A Dog Style, sebuah film drama yang ceritanya diadaptasi dari sebuah kisah nyata populer dari negara Jepang mengenai seekor anjing kita bernama Hachi. Ini adalah cerita tentang sebuah kesetiaan, bukan kesetiaan antara seseorang dengan pasangannya ya, namun kesetiaan dari seekor anjing terhadap tuannya yang melebihi kesetiaan dari pasangan Anda. Maksudnya lebih dari kesetiaan anjing-anjing pada umumnya. Dan Hachi ini aslinya hidup di tahun 1930-an. Hanya saja film ini dibuat dalam versi modern. Selain itu, film ini juga memiliki latar Amerika, menceritakan seorang dosen musik bernama Parker yang setiap hari harus mengajar dan pulang pergi menggunakan kereta api. Baiklah, dengarkan baik-baik ceritanya, pasang headsetnya, jauhi keramaian, dan ini dia Hachi A Dog Style. Film ini diawali dengan kisah seekor anjing kecil yang saat itu akan dikirimkan ke sebuah kuil di Jepang menuju Amerika. Namun ketika anjing ini sampai di bandara, alamat tujuannya tidak sengaja tersobek. Pihak kurir pun tidak menyadari hal ini dan langsung membawa ke kantornya. Namun sayang sekali pas di daerah stasiun, anjing kecil ini terjatuh cuy. Dia pun kebingungan dan setelah berjalan tanpa arah, akhirnya anjing ini ditemukan oleh seorang pria bernama Parker. Karena penyayang binatang, si Parker ini pun menitipkannya kepada kepala stasiun di sana. Tapi si kepala ini nggak suka cuy, dia menolaknya dan nggak mau ribet. Malahan sempat bilang bakal mengirim anjing kecil ini ke tempat penampungan anjing keesokan harinya. Parker yang dengar hal itu pun merasa iba guys, dan ia pun gak ada pilihan lain selain membawa pulang untuk sementara sampai ada orang yang mencarinya nanti. Sesampainya di rumah, karena istrinya yang bernama Cat gak suka hewan peliharaan, Parker pun langsung buru-buru masuk dan menyembunyikan anjing ini di ruang kerjanya cuy. Setelah itu ia pun menghampiri istrinya. Sementara mereka bermesra-mesraan, tiba-tiba Cat mendengar suara aneh di lantai bawah. Ternyata suara itu adalah suara dari anjing kecil yang penasaran dengan Parker. Si anjing ini pun terus mengelilingi rumah sampai akhirnya ia masuk ke kamar Cat dan menjilati kakinya. Tentu saja Cat kaget dan marah, namun akhirnya Parker jujur dan menjelaskan kalau dia tidak sengaja menemukan anjing ini dan gak tega membiarkannya lontang-lantung. Setelah istrinya lumayan tenang, akhirnya Parker pun langsung memindahkannya ke gudang. Keesokan harinya anjing ini bertemu dengan putri Parker yaitu Andy. Berbeda sama ibunya yang gak suka hewan, Andy justru terlihat menyayangi si anjing. Dia pun menggendongnya, bahkan menyarankan Parker untuk memeliharanya. Namun tetap saja Cat kurang menyetujuinya dan menyarankan segera menyebarkan sayembara untuk mencari pemiliknya. Suatu hari saat mau berangkat bekerja, Parker turut membawa anjing kecil ini untuk dibawa ke penampungan. Tapi petugasnya menolak dan bilang kalau di tempatnya sudah terlalu penuh. Mendengar hal itu, Parker pun langsung pergi menemui temannya yang merupakan pemilik toko buku. Awalnya dia antusias dan mau memelihara, namun si anjing ini ternyata malah bentrok dengan kucing miliknya. Di tengah kebingungan dan waktu juga semakin mepet, akhirnya Parker pergi ke stasiun untuk pergi berangkat kerja sekaligus nanya ke kepala stasiun mengenai si pemilik anjing. Namun hasilnya nihil karena tak seorang pun bertanya maupun mencari. Jadi mau nggak mau Parker pun membawa si anjing ke tempat kerjanya. Sesampainya di tempat kerja saat Parker lagi ngajar, si anjing ini malah berulah di atas panggung. Tingkahnya yang polos dan bikin gemes sampai bikin murid Parker jadi nggak fokus nari. Nah setelah mengajarnya beres, ia pun bertanya kepada sahabatnya Ken yang merupakan orang Jepang. Akhirnya Parker tahu kalau anjing ini berasal dari Jepang dan merupakan jenis anjing yang sangat langka. Ia juga membaca huruf Jepang yang ada di kalungnya yaitu Hachi yang berarti angka 8 dan merupakan keberuntungan. Sesampainya di rumah, ketika Cat dan Parker membahas tentang ingin merawat Hachi, tiba-tiba ya namanya hewan, nggak sengaja Hachi ini bikin ulah dan merusak kerjaan Cat. Cat yang awalnya udah nggak suka ditambah merusak kerjaannya makin tambah marah. Hachi pun langsung dibawa kembali ke gudang belakang. Kemarahan si Cat ternyata berlanjut sampai malam. Di sisi lain, karena di luar sedang badai, Hachi cuma bisa menatap rumah Parker lewat celah-celah dinding gudang. Mungkin dia berharap bisa masuk dan meminta maaf. Setelah selesai debat dengan Cat,
Parker yang tahu keadaan sedang badai, ia pun langsung keluar dan membawa Hachi masuk ke dalam rumah. Di sini mereka berdua nampak semakin dekat, apalagi pas Parker mencari informasi tentang jenis anjing Akita lewat internet. Dia pun semakin menyadari kalau jenis anjing ini adalah jenis anjing paling setia kepada tuannya. Setelah itu mereka pun nonton bersama sampai Parker ketiduran. Cat yang nyadar kalau Parker belum ada di kasurnya langsung menemui Parker di lantai bawah. Hatinya ternyata jadi sedikit luluh setelah melihat kedekatan suaminya dengan Hachi. Dan dari sini hari-hari selanjutnya tingkah Hachi semakin menggemaskan. Keesokan paginya Parker pun berusaha keras ngajak bermain lempar bola. Cuma si Hachi ini masih polos cuy, jadi kurang paham apa yang diinginkan Parker. Di sini malah si Parker yang kayak anjing ngambilin bola pakai mulut, yang tujuannya sih biar si Hachi ngerti, tapi malah jadi lucu aja lihatnya. Di sisi lain Cat bareng Andy yang ada di dapur juga memperhatikan Parker dan Hachi yang semakin dekat. Dan beberapa saat kemudian telepon berdering dan diangkatlah sama Cat. Ternyata ada orang yang ingin merawat Hachi. Awalnya dia setuju untuk menyerahkan anjing ini, namun setelah ia melihat kembali anaknya dan Parker yang terlihat bahagia bermain bersamanya, hatinya pun terbuka dan ia pun malah membatalkannya. Waktu pun berlalu, Hachi tumbuh besar dan semakin dekat dengan Parker. Meski begitu, tingkahnya masih seperti seekor anak anjing yang manja. Bahkan ketika ia disuruh di rumah, Hachi malah nekat menggali tanah untuk menyusul Parker ke stasiun. Sesampainya di stasiun, sebelum berangkat, kebiasaan Parker adalah membeli kopi dari pedagang bernama Jess. Setelah membeli kopi, Parker pun berangkat dan naik kereta. Namun karena melihat Hachi ada di sana, ia pun kembali dan menyuruh Hachi untuk kembali pulang. Namun si Hachi ini malah ngeprank dan pura-pura nurut cuy. Pas Parker balik, dia malah ngikut lagi. Hal ini membuat Parker kewalahan sekaligus bahagia karena si Hachi benar-benar gak mau lepas darinya. Akhirnya Parker pun gak jadi pergi ke tempat kerja dan pulang bareng si Hachi. Sesampainya di rumah, Cat datang dan menemani Hachi, sementara Parker kembali pergi ke stasiun. Meski awalnya nurut sama Cat, namun Hachi lama-lama merasa kesepian, dan sorenya ia pun memutuskan untuk pergi ke stasiun menyusul Parker. Karena di sana belum jam 5 sore, yang mana jam Parker terbiasa pulang dari rutinitasnya, akhirnya ia pun menunggu tepat di depan pintu keluar. Untungnya tak lama setelah itu Parker datang dan Hachi pun langsung berlari ke arahnya. Berbagai kejadian selalu Parker ceritakan kepada temannya yang bernama Ken, termasuk Hachi yang gak suka bermain lempar bola. Ternyata memang anjing jenis Akita ini tidak suka bermain bola seperti layaknya anjing biasa. Akita ini lebih cenderung sebagai anjing yang selalu setia kepada pemiliknya. Parker juga menyadari hal itu, karena benar Hachi memang selalu terlihat tidak bisa jauh darinya. Suatu pagi ketika Parker akan pergi bekerja, Hachi memperlihatkan muka melasnya yang menandakan ia ingin ikut, dan Parker yang gak tega pun akhirnya mengizinkannya. Setelah sampai di stasiun, Hachi pun disuruh pulang. Untungnya dia gak ngeprank lagi, nurut pulang ke rumah. Sore harinya di jam 5, ia selalu sudah standby berdiri tepat di pintu keluar stasiun menunggu Parker. Semenjak hari itu, setiap Parker berangkat dan setiap Parker pulang selalu ditemani dan ditunggu sama Hachi. Bahkan musim dingin juga gak menghalangi Hachi untuk selalu menunggu Parker. Hachi yang setia ini membuat semua orang yang kenal Parker juga mengenal Hachi karena kesetiaannya terhadap Parker yang selalu menjemput dan mengantarnya setiap hari. Kedekatan Hachi juga terlihat saat anak Parker menikah. Di sini Hachi sampai diajak ikut foto keluarga bersama mereka. Namun suatu hari ada yang aneh bagi Parker saat ia pulang dan keluar dari pintu stasiun. Ia pun tidak melihat Hachi yang selalu duduk menunggunya. Ia pun khawatir dan langsung mencari sampai ke tempat kerja Cat. Namun kata Cat seharian juga dia tidak melihatnya. Barulah pas Parker pulang, dia pun menemukan Hachi lagi panik. Ternyata si Hachi ini nggak bisa keluar dari gudang karena di depannya ada binatang sikung. Sikung ini bisa ngeluarin bau busuk kalau merasa terancam. Nah, si Parker ini juga takut kalau sampai ia dikencingin. Dengan hati-hatinya, ia pun berusaha mengusir sikung itu dari depan pintu gudang dengan cara menutupnya menggunakan kardus. Setelah itu Hachi dan Parker pun meloncat keluar. Tapi tetap aja mereka sial karena mereka dikencingin.
Suatu hari Andy datang ke rumah orang tuanya untuk menyampaikan kabar baik. Saat tahu kalau anaknya hamil, Kate dan Parker pun menunjukkan rasa bahagianya yang sangat besar. Bahkan saking besarnya Parker langsung meninggalkan Haji yang saat itu lagi bersamanya. Hal ini ternyata membuat Haji jadi rada cemburu cuy. Gak cuma itu, pas malam dia juga mendengar suara anjing dari kamar Parker. Haji mengira itu adalah peliharaan baru Parker, padahal Parker lagi bercanda menirukan suara anjing bersama istrinya. Keesokan harinya Haji ini ngambek dan gak mau nganter Parker. Haji mungkin berpikir kalau Parker bakal mengerti kalau dia sedang baper atas kejadian kemarin. Namun Parker gak terlalu mempedulikannya dan langsung berangkat. Tapi hal yang gak diduga pun kejadian. Sesampainya Parker di stasiun, ternyata Haji menyusulnya dengan bola di mulutnya. Kita tahu kalau anjing jenis ini gak suka main bola. Namun karena ia gak mau kehilangan kasih sayang dari majikannya, ia pun rela melakukan yang sebenarnya ia gak sukai. Gak seperti biasanya, Haji di sini sempat menggonggong ketika Parker akan pergi. Kelihatannya Haji melarang Parker pergi dan mengajaknya bermain. Namun apa boleh buat, Parker harus pergi bekerja dan Haji harus merasa kesepian lagi seperti hari-hari sebelumnya. Di kampus, Parker pun mengajar kepada murid-muridnya seperti biasa. Namun ketika mencapai akhir pelajaran, badannya jadi lemas dan Parker saat itu juga meninggal karena serangan jantung. Sedangkan di sisi lain, Haji masih setia menunggu kedatangan Parker. Seperti biasa, pintu keluar selalu terbuka di jam 5 sore. Namun sayang sekali di hari ini Haji tidak melihat Parker yang selalu keluar dan langsung memeluknya. Tentu saja Haji merasa cemas, namun dia tetap sabar menunggu Parker sampai pulang. Sampai pada hampir jam 10 malam, tiba-tiba suami Andy menjemput Haji untuk dibawa pulang. Dari sela-sela dinding gudang, Haji pun mendengar suara tangisan dari Kate dan juga Andy. Tapi tentu saja Haji tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka tangisi. Keesokan harinya Andy pun datang menghampiri Haji. Muka Andy berlinang air mata dan berusaha mengungkapkan kenyataan bahwa Parker tidak akan kembali bisa menemui Haji. Dan sekali lagi Haji pun tak mengerti apa yang mereka tangisi. Setelah itu Andy pun pergi bersama keluarganya untuk menghadiri acara pemakaman Parker. Seperti hari-hari sebelumnya, Haji nggak pernah telat untuk menunggu Parker di stasiun. Haji pun saat ini masih percaya kalau Parker bakal pulang dan memeluknya. Kepala stasiun yang melihat Haji masih menunggu sampai malam ini pun langsung menghampirinya dan berbicara dengan nada menyesal. Ia mengatakan kalau Haji tidak perlu menunggu Parker lagi karena Parker tidak akan mungkin kembali. Namun meski begitu, Haji pun tetap kekeh menunggu Parker. Keesokan harinya, Kate melihat ke sekeliling rumah sambil mengenang Parker. Rupanya dia akan pindah ke rumah baru, sedangkan Haji sendiri akan dibawa Andy untuk tinggal dan dirawat di rumahnya. Suasana yang sedih semakin terasa dengan latar hujan yang sunyi, apalagi dengan raut wajah Haji yang selalu terlihat murung. Di tempat barunya, Haji terlihat kurang bergairah dan terus memikirkan Parker. Bahkan ketika Michael nggak sengaja ngebuka pintu depan, Haji sontak langsung berlari keluar. Rel demi rel Haji susuri sampai akhirnya ia pun berhasil kembali ke rumah lamanya. Tetapi pas di sana ia nggak ketemu sama Parker maupun Kate, malah ia ketemu dengan orang lain yang baru saja membeli rumah tersebut. Karena merasa asing, akhirnya Haji pun berlari dan pergi ke stasiun, lalu duduk menunggu Parker di tempat biasanya. Di sini dia juga bertemu dengan orang-orang lama dan salah satu di antara mereka pun memberi Haji makanan. Tak lama setelah itu, Andy dan Michael datang menjemput Haji dan membawa pulang. Akhirnya orang-orang di sana pun tahu kalau ternyata Haji kabur dari Andy. Hari demi hari Haji lalui dengan rasa rindunya yang semakin dalam. Haji selalu teringat dengan Parker, apalagi ketika mendengar peluit kereta. Dan meski Andy ingin menjaga Haji, namun dia tahu kalau Haji nggak mau tinggal sama keluarganya. Sehingga suatu hari dengan berat hati, ia pun melepaskan anjing ayahnya tersebut. Sebelum Haji pergi, ia pun sempat menoleh. Di wajahnya terlihat mungkin ia berterima kasih kepada Andy telah menjaganya selama ini. Dari sini dimulailah kehidupan Haji yang penuh penantian. Setiap hari ia pun selalu menunggu sampai stasiun kereta ini ditutup, dan barulah Haji pergi untuk tidur di bawah gerbong kereta yang sudah tidak digunakan. Begitulah keseharian Haji penuh penantian.
dan selalu sabar menunggu majikan yang ia sayangi untuk pulang dan memeluknya. Setahun berlalu, kisah penantian haji ini ternyata sudah menyebar. Suatu hari datanglah seorang wartawan yang bertanya kepada kepala stasiun tentang sejarah haji. Semenjak itu, kisah anjing Akita ini semakin menyebar luas dan mendapat perhatian publik, termasuk sahabat Parker dulu. Ia pun datang ke stasiun untuk menemui Haji dan menawarkan bantuan uang kepada Jess untuk perawatan Haji jika nantinya ia sakit atau semacamnya. Namun ternyata Jess bilang kalau orang-orang di sini semuanya peduli, bahkan banyak dari mereka yang menyumbang untuk biaya makan Haji. Ken juga gak cuma melihat Haji, ia juga sedikit berbicara bagaimana dia juga rindu dengan sahabatnya yaitu Parker. Musim demi musim pun berlalu. Setiap hari, setiap malam, setiap musim, Haji selalu bertemu dengan orang-orang yang baik kepadanya, memberikan makanan, menemani, atau bahkan sekedar menyapanya. Tak terasa 10 tahun berlalu setelah Parker meninggal. Suatu hari, Kate memutuskan untuk melayat ke makam suaminya. Di saat yang sama, kebetulan Ken juga datang ke makam Parker. Dan selama itu juga Haji masih tampak setia datang ke stasiun. Tentu saja Haji saat ini sudah tidak kelihatan bugar seperti dahulu karena faktor usia dan juga penantiannya yang tak kunjung menjadi kenyataan. Ketika Kate akan kembali di perjalanan, ia sempat kaget karena melihat Haji yang masih duduk dengan setianya menunggu Parker di depan pintu stasiun. Kate pun langsung menghampirinya, memeluknya, dan meluapkan semua kesedihannya. Bahkan sampai orang-orang di sekitar stasiun pun juga ikut merasakan iba dan sedih. Pada malam hari, Kate pun mengunjungi rumah Andy dan di sana dia pun bercerita ke cucunya tentang bagaimana Parker dan Haji pertama kali bertemu. Nah, di malam yang sama ini, ketika Haji melihat kereta lewat, ia pun langsung kembali ke depan stasiun dengan secerca harapan kalau Parker bakal keluar dari pintu itu. Gila cuy, kasihan banget. Dengan kondisi cuaca yang dingin dan tubuhnya yang semakin melemah, ia pun mulai melangkahkan kakinya. Sesampainya di stasiun dan duduk di tempat yang sama selama 10 tahun ini. Ternyata inilah malam terakhir bagi Haji untuk menunggu Parker. Sebelum menutup mata, Haji pun sempat mengingat kembali banyak kenangan terindahnya bersama Parker, mulai dari dia kecil sampai ia tumbuh dewasa. Dan faktanya, Hachiko yang asli lahir di Jepang pada tahun 1923 dan majikannya adalah Profesor Isaburo Ueno, meninggal pada tahun 1935. Setiap hari selama 10 tahun, Haji datang ke stasiun Shibuya untuk menunggu majikannya. Dan saat ini patung Hachiko yang sedang duduk bisa kalian temukan tepat di depan stasiun Shibuya. Dan tamat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Bye-bye.